Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bersama di dalam program untuk ibadah online bersama kami GAB Jemaat Taat di Surabaya. Ayo bersama-sama sebelum kita mulai ibadah online ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kami, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan saat ini untuk bisa mendengarkan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda sudah lama menjadi Kristen, atau mungkin Anda masih baru menjadi Kristen. Tetapi satu hal yang kami sampaikan untuk saat ini tentang baptis. Sering kita dengar slogan-slogan tentang ayo vaksin, atau kita juga sering dengar himbauan-himbauan untuk kita melakukan vaksin. Terkadang kita berpikir, untuk apa? Mengapa itu ada? Kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh pemerintah atau dihimbaukan oleh pemerintah, pastinya ada sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kehidupan masyarakat di negeri ini. Nah, di dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau kepada Anda semuanya. Oke, saya berikan tema untuk firman saat ini adalah ayo baptis. Mungkin Anda berpikir, loh, kenapa harus baptis? Untuk apa? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi Anda. Apakah saya harus baptis? Nah, di sini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa sih kita harus baptis? Untuk apa? Masalahnya dari mana? Kok kita harus baptis? Nah, ini pengertiannya. Sebelum lebih dalam kita masuk dalam pengertian baptis, saya akan sampaikan beberapa arti tentang baptis. Di dalam pengertian, di dalam bahasa aslinya, baptis ada 3 pengertian. Pertama baptiso, kedua baptisma, ketiga baptisome. Apa sih pengertiannya itu? Pengertiannya adalah dibasuh, dimandikan, diselamkan atau ditenggelamkan. Ini pengertiannya tentang baptis. Lalu apa sih Pak faedahnya baptis? Mungkin ini menjadi pertanyaan dari Anda. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ayo kita baca dulu yuk di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Anda terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda beroleh keselamatan. Haleluya. Ini langkah pertama. Ketika Anda sudah percaya, oh Yesus adalah Tuhan, maka Anda memiliki keselamatan. Keselamatan dari mana? Pastinya dari Yesus. Karena beliau adalah juru selamat bagi Anda dan saya. Nah, ketika Anda memiliki keselamatan ini, jati diri Anda diubahkan. Anda memiliki jati diri sebagai anak Allah.
Anda memiliki jati diri pemilik surga. Jadi pengertian di sini, ketika Anda sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda diselamatkan. Dan ketika Anda sudah memiliki keselamatan, jati diri Anda diubahkan. Karena apa? Karena Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jati diri yang mana? Jati diri tentang hidupmu. Ketika engkau tidak memiliki tentang kebenaran jati diri Anda. Tetapi ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau memiliki jati diri yang baru. Apa jati diri itu? Ayo kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dengar saudaraku, ini adalah jati diri Anda. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang, dengarkan ini, semua orang, bukan satu orang, bukan bangsa tertentu, bukan penduduk tertentu, bukan marga tertentu, tetapi semua orang dikatakan. Yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya siapa? Namanya Yesus. Anda memiliki keselamatan dan jati diri Anda dirubah. Engkau bukan manusia biasa lagi, tetapi engkau adalah anak-anak Allah. Oke? Jelas saudaraku? Nah, apa kaitannya dengan baptis, Pak? Mengapa kita harus dibaptis? Nah, ini pengertian. Saya sampaikan kepada Anda semuanya. Ketika engkau sudah memiliki keselamatan dan jati diri Anda dirubahkan oleh Tuhan, Anda harus mengikuti kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah baptis. Jadi ini pengertiannya, baptis itu adalah kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Bukan kehendaknya manusia. Di sini saya akan jelaskan kepada Anda. Di sini saya akan berikan pengertian. Ketika kita sudah dibaptis, apa yang kita miliki? Ketika kita sudah memperoleh itu, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap memegang berkat itu? Tetap fokus di firman ini. Saudaraku yang terkasih, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mungkin sekarang Anda mulai berpikir, oh iya ya, mengapa aku belum baptis? Padahal aku sudah Kristen lama. Mengapa tidak aku lakukan kehendak Tuhan ini? Ayo, ketika engkau sudah mulai menyadari ini, ketika engkau sudah mendengarkan program ini, atau ketika engkau sudah melihat program ini, dengar saudaraku, ketika engkau baptis, engkau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kapan manusia bisa dibaptis, Pak? Ketika manusia itu memiliki waktu dan memiliki kesadaran. Terkadang manusia ini memiliki kesadaran tapi tidak memiliki waktu. Inilah. Sering kita dengar, ayo baptis. Oh masih belum ada waktu Pak, padahal sadar. Nah ini loh. Makanya ketika kita ikuti kehendak Tuhan, ayo berikan waktumu, ayo sadarlah supaya engkau mau baptis, mau mengikuti kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, bukan kehendak gembala Anda, bukan kehendak kami, hamba-hamba Tuhan. No, ini adalah maunya Tuhan. Supaya kita dibaptis. Jadi pengertiannya di sini, ketika engkau masih memiliki waktu saat ini, ketika engkau masih memiliki kesadaran saat ini, ayo baptislah. Ini maunya Tuhan. Loh Pak, ada ayatnya? Ada. Nanti saya sampaikan kepada Anda. Supaya Anda betul-betul jelas
dan betul-betul mengerti bahwa kehendak Tuhan ini untuk Anda dan saya. Bahwa kehendak Tuhan ini untuk semuanya yang percaya kepada. Lalu bagaimana Pak yang tidak percaya? Kita doakan supaya mereka percaya dan mau terima Yesus sebagai Tuhan, dan agar juga terima keselamatan dan memiliki jati diri yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah dan mengikuti kehendak Tuhan. Salah satunya adalah baptis. Kalau saat ini Anda sudah mulai menyadari, ya Pak, aku punya waktu, aku besok akan baptis, puji Tuhan. Oh ya Pak, saudara-saudaraku, anak-anakku, kerabat-kerabatku belum ada yang baptis. Puji Tuhan, ketika engkau sudah mendengarkan program ini, ada gerakan Allah untuk menjamah hidupmu dan engkau mau dibaptis. Baptislah, ambillah kesempatan ini ketika masih ada waktu untuk Anda. Jangan keraskan hati. Terima kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ayo lebih dalam kita masuk yuk. Benarkah Pak, baptis itu adalah kehendak Tuhan? Apa saja sih Pak berkatnya ketika kita sudah dibaptis? Bagaimana Pak caranya supaya tetap hidup kita ini ada di dalam kehendak Tuhan? Saat ini saya akan berikan pengertian ini. Saat ini akan saya berikan tuntunan untuk Anda. Kami hadir di dalam program ibadah online ini untuk memberikan pengertian-pengertian dalam hidup Anda. Bapak Gembala selalu menuntun kami untuk memberikan arah-arahan yang baik dan pengertian-pengertian yang baru. Agar apa? Agar jemaat yang mendengarkan program ini bisa mengikuti jalannya dan kehendaknya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayo jangan keraskan hati. Ketika engkau sudah melihat, ketika engkau sudah mendengar program ini. Sekali lagi, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya ada untuk memberkati Anda. Melalui apa? Melalui program online ini. Tuhan Yesus selalu mengasihimu dan kami menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk Anda. Ayo kita buka yuk di dalam Matius. Matius pasal yang ketiga. Di sini saya akan sampaikan tentang pengertian baptis. Benarkah baptis itu adalah kehendak Tuhan? Dan benarkah baptis itu untuk kehidupan kita? Ayo, Matius pasal 3, kita baca mulai ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Di sini Anda akan saya ajak untuk mengerti tentang kebenaran ini. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 3 ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutnya. Dengarkan saudaraku, baptis ini adalah kehendak Allah. Disampaikan oleh Allah kepada Yohanes dan Yesus sebagai manusia waktu itu, bahwa baptis ini adalah kehendak Allah. Jelas dikatakan, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Anda tahu, Allah pencipta segalanya. Berarti kehendak Allah ini bukan untuk satu orang, untuk golongan tertentu. Tidak, kehendak Allah ini untuk semua ciptaannya, termasuk manusia. Manusia adalah ciptaannya Allah, dan Allah ingin manusia semuanya dibaptis. Ini adalah kehendaknya. Bukan kehendaknya Yohanes Pembaptis, bukan kehendaknya Yesus kala itu yang menjadi manusia, bukan. Tapi ini kehendak Allah. Jelas sekali dikatakan di sini, di dalam Matius pasal 3 tadi, bahwa sepatutnya
kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pengertian di sini Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, baptis ini adalah kehendak Allah. Baptis ini adalah kemauan Allah. Ditujukan kepada siapa? Kepada manusia seluruhnya. Karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Dan perlu Anda sadari bahwa kehendak Allah diberikan untuk kebaikan manusia juga. Kalau kehendak Allah tidak ada kebaikan bagi manusia, Allah tidak akan memberikannya. Catat ini. Dan berkat-berkatnya diberikan kepada manusia ketika manusia itu menuruti kehendak Allah. Salah satunya adalah baptis. Sekali lagi saya himbau, sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ayo engkau yang belum baptis, baptislah. Kalau engkau sudah memilih gereja, datanglah kepada gembalamu, katakan, Pak, aku mau baptis. Karena apa? Karena ini adalah salah satunya kehendak Allah. Ayo, ketika engkau masih memiliki waktu di bumi ini, ketika engkau masih memiliki kesadaran, berikan hati, berikan hidupmu, baptis. Sekali lagi baptis. Karena ini adalah kehendak. Orang-orang tua, anak-anak yang belum baptis, bawa anak-anakmu untuk dibaptis. Supaya mereka juga menerima berkat Tuhan. Dan saya akan sampaikan berkat apa saja Pak yang kita terima setelah kita dibaptis. Tadi sudah saya berikan pengertiannya ini bahwa baptis adalah kehendaknya Tuhan. Dan ketika manusia sudah memiliki keselamatan dan jati dirinya diubahkan, bukan manusia biasa lagi, tetapi anak-anak Allah. Manusia diwajibkan untuk mengikuti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Salah satunya adalah baptis. Sudah jelas di sini bahwa baptis itu adalah kehendak Allah. Yohanes dan Yesus kala itu sebagai jalan untuk menggenapi bahwa baptis ini adalah kehendak Allah. Nah sekarang apa Pak berkatnya Pak? Ketika kita sudah mengikuti dan kita sudah menjalani kehendak Allah, saya jelaskan berkat-berkatnya. Ayo kita buka lagi. Tetap di dalam Matius pasal 3, saya akan sampaikan berkat-berkatnya apa, ada di dalam ayat 16 dan 17. Dengarkan ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkat pertama ketika Anda sudah dibaptis adalah Roh Allah turun dalam kehidupan Anda. Kuasa Tuhan memenuhi kehidupan Anda. Itu adalah berkat yang pertama. Berkat yang kedua apa? Dikasihi Allah. Mungkin Anda berpikir, lupa itu kan Yesus. Dengar, waktu itu Yesus disebut anak Allah. Dan Anda sendiri sudah disebut anak-anak Allah. Ketika Anda diberi kuasa. Karena apa? Karena Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkat ini diberikan untuk anak-anak. Berkat ini diberikan untuk mereka yang mau dibaptis dan sudah dibaptis. Berkat yang pertama apa tadi? Dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dikatakan Roh Allah turun
seperti burung merpati. Yang kedua apa tadi? Dikasihi Allah. Dikatakan jelas di sini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Anda dan saya juga dikasihi oleh Allah. Ketika Anda sudah menyerahkan hidup Anda. Apalagi engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Apalagi engkau sudah dibaptis. Itu berkat yang kedua. Dan berkat yang ketiga adalah kepadanyalah aku berkenan. Berkat ketiga adalah Anda diperkenan oleh Tuhan. Apa sih maksudnya diperkenan itu? Diperkenan itu dimiliki. Diperkenan itu disetujui. Diperkenan itu direstui apa yang dilakukan oleh kita menurut kehendaknya. Itu artinya diperkenan. Enak ya? Enak. Makanya ayo baptis. Ayo, jangan kau keraskan hatimu. Ini masih berkat yang ketiga. Saya tulis di sini berkat ada 5 tentang baptis. Ayo cari perkenanan Tuhan. Kapan lagi? Cari persetujuan Tuhan. Cari kebaikan Tuhan. Cari jalan untuk kita dimiliki oleh Tuhan. Ayo saudaraku yang terkasih. Jangan engkau tegarkan. Jangan engkau merasa aku tidak mau dibaptis. Salah. Buang. Pakai pemikiran yang baru. Baptislah. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam baptis ada berkat. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan berkat keempat apa? Ada berkat yang keempat. Berkat yang keempat adalah menjadi murid Yesus. Diberi kuasa untuk menjadi murid Yesus. Ayo kalau nggak percaya buka dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Ini adalah berkat keempat ketika kita sudah mengikuti kehendak Tuhan dan mau dibaptis. Ayo mumpung kita punya kesempatan, ayo mumpung kita punya waktu, ayo mumpung ada kesadaran di dalam hidupmu. Berikan hidupmu untuk dibaptis, berikan hidupmu agar engkau betul-betul mengikuti kehendak Allah. Ini berkat yang keempat. Saya bacakan untuk Anda. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis sendiri ini dijelaskan sendiri oleh Yesus. Bukan satu orang saja, bukan Yohanes saja, tetapi Yesus sendiri. Ayo baptislah mereka-mereka yang belum baptis. Ini adalah himbauan dari Tuhan Yesus sendiri. Baptislah mereka. Ketika mereka sudah dibaptis, maka mereka menjadi murid Yesus. Siapa yang menjadi murid Yesus? Yaitu Anda dan saya. Ketika engkau dan seisi rumahmu mau dibaptis, puji Tuhan. Seisi rumahmu menjadi murid-murid Yesus. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati Tuhan, ayo jangan terima berkatnya saja, terima juga kehendaknya. Ini tadi berkat yang keempat. Ketika Anda dibaptis, Anda diberikan kuasa untuk menjadi murid Yesus. Puji Tuhan. Dan masih ada lagi berkat satu. Ini luar biasa sekali. Berkat ini akan mengubah hidup Anda sampai selama-lamanya ketika Anda tetap berjalan menurut kehendaknya Tuhan. Apa berkat yang kelima? Berkat yang kelima, yuk kita buka
Anda memiliki pengampunan yang luar biasa. Oh, hebat. Hebat jadi anak Tuhan ini ya, hebat. Betul-betul hebat. Pengampunan diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Buka Markus. Markus pasal 1 ayat 4. Markus pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, dengar saudaraku, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan apa saudaraku, Allah akan mengampuni dosamu. Firman Tuhan yang berkata ini. Berkat yang kelima, ketika Anda sudah dibaptis, Anda terima pengampunan dosa dari Tuhan. Haleluya. Berkat untuk Anda. Pertanyaannya sekarang, maukah engkau baptis ketika engkau mengetahui kebenaran ini? Maukah engkau membuka hatimu? Loh Pak, saya kan sudah percaya Tuhan dan saya sudah diselamatkan, betul. Saya kan sudah menjadi anak-anak Allah, Pak, betul. Tapi sudahkah engkau melakukan satu kehendak ini? Ini kehendak Allah. Yaitu apa? Dibaptis. Jelas sudah saya sampaikan bahwa ketika Anda sudah memperoleh baptisan, Anda memperoleh 5 berkat. Dipenuhi kuasa Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Keempat, diberi kuasa menjadi murid Yesus. Kelima apa? Diampuni dosa. Puji Tuhan. Ada berkat untuk Anda semua. Ada berkat untuk kehidupan Anda. Lalu bagaimana Pak caranya supaya saya bisa Pak untuk melakukan kehendak Tuhan? Ada 2 cara. Pertama adalah memiliki kesadaran. Ayo dibuka yuk Galatia. Galatia pasal 2 ayat 20. Saya sampaikan ini apa saudaraku? Supaya kita ini sadar. Kalau kita ini adalah anaknya Tuhan dan harus mengikuti kehendaknya Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menjaga atau terus mengikuti kehendaknya Tuhan? Ayo buka ya, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya jelaskan ini supaya menjadi pegangan Anda semuanya. Galatia pasal 2 ayat yang 20, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini caranya. Miliki kesadaran ini. Oh ya, hidupku ini bukan aku lagi. Hidupku ini milik Kristus. Nah, ketika engkau menyadari ini, maka engkau akan bisa mengikuti kehendaknya Tuhan. Ayo camkan ini. 1, miliki kesadaran ini bahwa hidupmu adalah miliknya Tuhan. Hidupmu bukan milikmu sendiri, tetapi miliknya. Ketika engkau menyadari ini, maka engkau akan bisa melakukan atau mengikuti kehendaknya Tuhan. Yang kedua yang harus Anda lakukan, milikilah kasih. Milikilah kasih. Ketika engkau bisa memiliki kasih dalam hidupmu, maka engkau akan bisa melakukan kehendaknya Tuhan. Ada di mana ayatnya? Mungkin Anda bingung juga. Ayo kita buka yuk 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ini ya, supaya kita bisa mengikuti kehendak Allah ini ada 2. Yang pertama tadi apa? Memiliki kesadaran
bahwa hidupmu ini adalah miliknya Kristus. Dan yang kedua adalah milikilah kasih. Karena apa, Pak? Kok aku harus memiliki kasih? Dengar, Anda datang dari Tuhan, Anda diciptakan oleh Tuhan, dan Anda lahir dari Tuhan. Kalau kasih itu miliknya Tuhan, maka Anda pun juga memiliki kasih. Itu. Ayo kita baca yuk supaya kita jelas. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Saudaraku, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Catat ini, Anda itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, dengar saudaraku, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Anda ini datang dari Allah. Anda ini mengenal Allah. Sudah dijelaskan tadi. Di dalam apa? Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda itu sudah datang dan berasal dari Allah. Dan engkau adalah milik Allah sepenuhnya. Selanjutnya, ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anda mengenal Allah, maka kasih Allah itu ada di dalam hidup. 2 ini lakukan. Miliki kesadaran bahwa Anda adalah milik Allah. Yang kedua, milikilah kasih. Karena apa? Karena kasih itu datangnya dari Allah. Dan Anda sudah mengenal Allah, maka kasih itu pun juga ada dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan. Setelah Anda bisa mendengarkan program ini, bahkan melihat program ini, bahkan engkau sangat setuju tentang program ini yang berisi firman yang mengasihi Anda. Anda boleh buka hati. Katakan, aku mau baptis Tuhan. Aku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Buka hatimu, kita akan doa bersama-sama. Sebelumnya satu hal lagi saya jelaskan kepada Anda. Ayo, mumpung masih ada waktu. Ayo, mumpung masih kita sadar. Berikan hati, berikan seluruh hidup untuk melakukan kehendak. Salah satunya adalah baptis. Dan ketika Anda sudah mulai menerima ini, dan Anda mulai ingin dibaptis, dengar. 5 berkat menanti Anda di dalam kehidupan Anda. Ayo, kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Gereja Allah Baik Jemaat Daat, mendorong, menghimbau semuanya untuk datang memberikan hidupmu untuk dibaptis. Tuhan mengasihi Anda. Ayo kita satukan dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah sampaikan keinginanmu kepada kami Tuhan. Buat setiap hati kami Tuhan, untuk menerima apa yang menjadi kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang melakukan lawatan-lawatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkat-Mu mengalir atas kami semuanya Tuhan. Melalui program ini Tuhan Yesus, ibadah online, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat Surabaya, kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir atas semuanya. Anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, terberkati karena Engkau Allah yang sumber segalanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.